Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada dan harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar di tematik 5C, subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan 2. Oh iya, sebelum belajar, Pada dan selalu ingatkan kalian untuk tetap di rumah aja dan selalu melaksanakan 3M. Apa itu 3M? M yang pertama yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir yaitu menjaga jarak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini adalah iklan elektronik, properti tari, makanan sehat, dan gangguan pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui iklan elektronik, menyebutkan properti tari, menjelaskan makanan sehat, dan menyebutkan gangguan pencernaan pada manusia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masuk ke materi pertama, yaitu iklan. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk, barang, atau jasa yang disampaikan lewat suatu media, baik cetak maupun elektronik, yang ditunjukkan kepada masyarakat. Bahasa yang digunakan pada iklan harus jelas dan mudah dipahami. Kemudian, iklan dibuat dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat. Berikut ini adalah contoh iklan media elektronik. Yang pertama yaitu television advertising. Iklan yang ditayangkan melalui media TV biasanya berdurasi 15-30 detik. Iklan ini biasanya menggunakan video. Selanjutnya, selain iklan television advertising, ada juga iklan radio advertising, yaitu iklan yang disiarkan di radio namun tidak menampilkan gambar, hanya yang ditampilkan suaranya saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu iklan online advertising. Iklan yang ditampilkan di media online seperti website, blog, dan YouTube. Biasanya iklan online berbentuk gambar atau animasi seperti contoh di bawah ini. Contohnya seperti yang ada pada kotak berwarna merah. Dan yang terakhir di iklan media elektronik yaitu iklan domain name advertising, yaitu nama domain produk yang difungsikan sebagai iklan. Nama domain ini biasanya terdapat informasi produk seperti gambar yang ada di samping. Kemudian ada ciri-ciri kebahasaan teks pada iklan. Yang pertama, menggunakan slogan. Biasanya agar mudah diingat, iklan tersebut menggunakan slogan. Kemudian yang kedua, kalimat persuasif atau ajakan. Biasanya mengajak untuk membeli produk tersebut. Kemudian menggunakan subjek orang pertama. Biasanya pada sebuah iklan menggunakan kata aku atau saya. Setelah memahami iklan, berikut ini adalah properti pada sebuah tarian. Yang pertama yaitu properti kain. Contohnya selendang, sapu tangan, pita, dan topi. Lalu kemudian ada properti kayu. Contohnya seperti tongkat, tombak, dan busur panah. Ada juga properti terbuat dari besi, yaitu pedang dan tameng. Lalu kemudian ada juga properti yang terbuat dari plastik, yaitu payung dan tali. Selanjutnya ada properti yang terbuat dari tembaga, yaitu kalung, tusuk konde, dan keris.
Lalu yang selanjutnya properti yang terbuat dari kulit seperti sepatu, ikat pinggang, dan jaket. Kemudian yang terakhir pada properti tari yaitu properti yang terbuat dari kertas atau bulu. Contohnya seperti kipas dan payung. Nah, beranjak ke materi selanjutnya yaitu makanan sehat. Makanan sehat yaitu makanan yang mengandung gizi seimbang. Makanan sehat biasanya mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh. Berikut ini adalah contoh makanan sehat yang biasa kita temukan sehari-hari. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan yang mengandung zat tepung dan karbohidrat. Contohnya ada pada gambar di bawah ini. Yang selanjutnya yaitu lauk pauk. Makanan yang mengandung lemak dan protein ini biasanya terdapat pada makanan yang ada di bawah ini. Yang ketiga yaitu sayur mayur. Sayur mayur mengandung mineral dan vitamin. Contohnya sayur mayur seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Dan yang terakhir yaitu buah-buahan. Buah-buahan sama seperti sayur mayur mengandung mineral dan vitamin. Contohnya seperti buah yang ada pada gambar di bawah ini. Di dalam sebuah makanan biasanya mengandung bahan tambahan makanan. Ini biasanya jika digunakan berlebihan bisa berbahaya. Contohnya yaitu pengawet makanan yang terdapat pada saus, makanan olahan daging, dan kecap. Jika kita konsumsi secara berlebihan, ini akan sangat berbahaya bagi tubuh. Kemudian pemanis buatan terdapat pada minuman ringan dan makanan ringan. Lalu selanjutnya ada pewarna buatan yang terdapat pada sirup, kerupuk, dan gulali. Yang terakhir yaitu penyedap makanan, terdapat pada makanan cepat saji dan makanan instan seperti mie instan contohnya. Jika kita memakan sesuatu yang tidak baik akan menimbulkan beberapa penyakit seperti karies gigi disebabkan oleh bakteri yang membusukkan gigi, biasanya karena kita tidak menyikat gigi dengan bersih. Lalu kemudian sariawan disebabkan kurangnya vitamin C yang mengakibatkan sariawan yang ada pada bibir biasanya. Kemudian tukak lambung. Peradangan pada dinding lambung ini menyebabkan rasa nyeri pada lambung penderitanya. Yang selanjutnya yaitu diare. Infeksi pada kolon ini menyebabkan kita harus sering bolak-balik ke kamar mandi. Lalu kemudian yaitu sembelit. Sembelit yaitu terlalu banyak air yang diserap. Berbeda dengan diare, diare itu adalah kekurangan cairan. Lalu selanjutnya radang usus buntu, yaitu penyakit usus buntu yang mengalami infeksi. Yang selanjutnya yaitu penyakit gastritis. Gastritis adalah peradangan pada dinding lambung. Itu menyebabkan rasa sakit yang sangat dahsyat. Penyakit yang terakhir yaitu hepatitis. Hepatitis adalah infeksi virus pada hati. Nah, itu adalah beberapa contoh penyakit yang menyerang sistem pencernaan pada manusia. Masuk ke segmen selanjutnya yaitu sejarah hari ini. 22 September, tepatnya di tahun 1791. Seorang ilmuwan terkenal yaitu Michael Faraday dilahirkan di Inggris. Michael Faraday dijuluki Bapak Listrik Dunia karena berhasil pertama kali menemukan listrik. Kemudian Michael Faraday wafat pada tahun 1867 di Inggris juga. Begitulah segmen sejarah hari ini. Untuk tugas hari ini,
Terima kasih telah menyaksikan video yang Pak Dadan buat. Jangan lupa saksikan terus video yang Pak Dadan buat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.